Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahri, NPM 20706451604. Di sini saya akan menjelaskan UAS ICT Technopreneurship and Leadership R03 untuk menjawab soal UAS yang sudah saya jawab. Menjelaskan soal UAS yang sudah saya jawab. Apa itu tipe-tipe kepemimpinan? Yang pertama itu ada tipe autokratis. Nah, tipe pemimpinan seperti ini menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi, dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini tuh sering memperlakukan bawahan sebagai alat saja. Nggak heran, jadi jika di kemudian hari dalam menggerakkan bawahan sering memaksa dan mengancam. Untuk menghadapi orang seperti ini, Anda dituntut untuk dapat bersikap sabar, coba lakukan pekerjaanmu sebisa mungkin untuk mengurangi kesalahan agar mental Anda tidak turun. Nah, jangan didengar seutuhnya apa yang diucapkan, karena bisa jadi apa yang keluar dari mulutnya menyakitkan buat Anda. Jangan lupa untuk sering-sering berbagi cerita kepada rekan seperjuangan. Yang kedua ada tipe militeristik. Pemimpin yang bertipe militeristik senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Kadang pemimpin militeristik tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara simbolis. Jika menghadapi pimpinan yang seperti ini, jalani saja dengan suka hati. Kedisiplinan memang diperlukan untuk mencapai target. Apalagi jika target perusahaan Anda sangat tinggi. Pemimpin yang seperti ini bisa mengarahkan fokus pekerjaan yang Anda lakukan sesuai dengan koridor target yang hendak dicapai. Yang ketiga itu ada tipe personalistis. Orang jenis ini memiliki tipe yang kebapaan, gaya menggerakkan bawahan seperti bapak yang mengarahkan anak-anaknya. Seringkali pemimpin bergaya ini terlalu melindungi bawahan dan jarang memberi kesempatan berbawahan untuk mengambil keputusan karena mereka dituakan. Tipe personalistis kurang memberi ruang inisiatif, yang menganggap bahwa dirinya tuh lebih tahu dari semua orang. Dalam beberapa waktu, barangkali Anda merasa nyaman karena merasa diarahkan oleh orang-orang terdekat. Namun jangan sampai terlena. Bisa jadi arahan-arahan sang bapak itu tidak membuatmu berkembang. Yang keempat itu tipe karismatik. Pemimpin yang masuk dalam kategori ini mempunyai daya tarik yang amat besar bagi bawahannya. Entah itu karena keramahannya, kecerdasannya, atau karena ia dapat memanusiakan para bawahannya. Pemimpin yang seperti ini dekat dengan bawahan dan karenanya banyak yang menyukainya. Buat Anda yang menemukan tipe pemimpin seperti ini, dekatilah untuk saling berbagi saran untuk pekerjaan. Syukur-syukur daya karismanya itu bisa menular ke Anda. Nah ya, yang kelima itu ada tipe demokratis. Tipe pemimpin seperti ini tuh mampu bawahannya bekerja dalam tim. Mampu membawa bawahannya bekerja dalam tim. Pemimpin yang demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun. Selama sesuai dengan tujuan dan selama kemaslahatan bersama, tidak heran jika pemimpin demokratis selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibanding dengan kepentingan individu. Sebagai seorang bawahan yang Anda patut bersyukur sebagai seorang bawahan mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Berbuatlah sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang banyak untuk kelompok Anda. Kebebasan berinovasi perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan kualitas Anda ke depannya. Nah, dua keberhasilan dalam memimpin suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berinteraksi. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Visi dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin diucapkan oleh organisasi. Visi ini harus dikomunikasikan dengan baik pada seluruh anggota organisasi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Terus ada kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada anggota tim, memfasilitasi dialog yang terbuka, dan mendengarkan dengan baik. Kemampuan untuk menginspirasi dan motivasi. Seorang pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja keras dan berkontribusi dengan maksimal. Hal ini dapat dilakukan melalui contoh yang baik, pemberian penghargaan, pengakuan atas pencapaian, dan memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan. Keterampilan dalam mengelola konflik. Konflik adalah bagian alami dari lingkungan kerja. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif
agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan merupakan bagian dari peran seorang pemimpin. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang relevan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Kemampuan mengelola dan mengembangkan tim. Seorang pemimpin harus dapat mengelola tim dengan baik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim, serta memfasilitasi pengembangan potensi anggota tim. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Lingkungan bisnis selalu berubah dan seorang pemimpin harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Fleksibilitas dan kemampuan untuk berinovasi sangat penting dalam menjaga keberhasilan organisasi. Konsistensi dan integritas. Seorang pemimpinnya harus konsisten dalam tindakan dan keputusannya, serta memperlihatkan integritas yang tinggi. Integritas adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan komitmen dari anggota organisasi. Pengembangan diri. Seorang pemimpin harus berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemajuan teknologi dan perubahan dalam lingkungan bisnis memerlukan pemimpin yang terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Mengakui dan menerima tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mengakui keberhasilan organisasi sebagai tanggung jawabnya. Sikap ini akan menciptakan kepercayaan dan rasa kepemimpinan yang kuat antara anggota organisasi. 3. Seorang pemimpin harus selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan tindakan yang berdampak pada organisasi dan timnya. Seorang pemimpin harus senantiasa menghadapi berbagai pertimbangan ini dengan bijaksana dan adil. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat memerlukan kemampuan kritis, analitis, dan kemampuan untuk berpikir jangka. Dampak pada stakeholder. Pemimpin harus mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mengaruhi berbagai stakeholder termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Contoh, seorang CEO perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi harus memikirkan dampaknya terhadap kerja, pemegang saham, dan reputasi perusahaan. Pertimbangan ini membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berorientasi pada tujuan serta dapat mencegah terjadinya konsekuensi negatif bagi organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengintegrasikan sebagai pertimbangan ini untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, tanggung jawab, dan orientasi jangka panjang. 5. Itu ada urgensi pemimpin dalam merumuskan visi dan misi. Untuk memimpin suatu organisasi sangatlah penting karena ada alasan utama. Memberikan arah dan fokus. Visi dan misi adalah peta jalan organisasi yang memberikan arah dan fokus yang jelas bagi seluruh anggota tim. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan organisasi, sementara misi adalah tujuan atau alasan eksistensi organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Nah, dengan merumuskan visi dan misi, seorang pemimpin memberikan panduan yang konsisten dan menginspirasi kepada seluruh tim, sehingga mereka memiliki pemahaman bersama sebagai tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Motivasi dan menginspirasi. Visi dan misi yang jelas dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi seluruh anggota organisasi. Ketika pemimpin mengkomunikasikan visi dan misi dengan semangat dan keyakinan, hal ini dapat menggerakkan anggota tim untuk bekerja dan antusias, berdedikasi, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi. Pemimpin yang mampu menginspirasi dengan visi dan misi akan menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan timnya, sehingga tim akan merasa memiliki makna dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Karena meyakinkan visi dan misi menjadi common faith atau keyakinan bersama bagi anggota organisasi adalah langkah penting agar setiap individu merasa terlibat, berkomitmen, dan bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu komunikasi yang jelas dan terbuka. Pemimpin harus secara terbuka dan jelas menyampaikan visi dan misi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua itu ada penggunaan cerita dan contoh. Ceritakan cerita inspiratif atau contoh konkret tentang bagaimana visi dan misi dapat menciptakan dampak positif bagi organisasi dan anggota tim. Yang ketiga itu libatkan anggota tim. Libatkan anggota tim dalam proses merumuskan visi dan misi jika memungkinkan.
Yang keempat itu ada dorong diskusi dan pertanyaan. Buatlah suasana yang ramah dan terbuka di mana anggota tim dapat berdiskusi, bertanya, dan memberikan masukan tentang hak, visi, dan misi. Yang kelima itu hadirkan visi dan misi dalam kegiatan sehari-hari. Pemimpin harus terus-menerus mengumumkan tindakan sehari-hari dengan visi dan misi organisasi. Yang keenam itu ada beri contoh sebagai pemimpin. Jadilah contoh yang baik sebagai pemimpin dengan menunjukkan komitmen dan dedikasi Anda dalam mencapai visi dan misi organisasi. Saat anggota tim melihat pemimpin yang berkomitmen, mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejak tersebut. Beri penghargaan atas kontribusi, apresiasi dan beri penghargaan atas kontribusi anggota tim yang mendukung pencapaian visi dan misi. Yang yang ketujuh, yang ke-8 itu adalah evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan mencapai visi dan misi. Dengan konsisten menerapkan langkah-langkah di atas, seorang pemimpin dapat memastikan bahwa visi dan misi organisasi menjadi common faith bagi seluruh anggota tim. Keyakinan bersama ini akan menciptakan ikatan yang kuat dan semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan organisasi. 7. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, seorang pemimpin perlu mengambil langkah-langkah konkret dan menggerakkan seluruh anggota tim untuk berkontribusi secara aktif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan visi dan misi. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Pemimpin harus secara terus-menerus mengkomunikasikan visi dan misi kepada seluruh anggota tim. Yang kedua itu penetapan rencana tindakan. Pemimpin harus merumuskan rencana tindakan yang terperinci untuk mencapai visi dan misi. Yang ketiga itu memfasilitasi dan mendukung. Pemimpin harus berperan sebagai fasilitator dan pendukung sebagai anggota tim dalam melaksanakan rencana tindakan. Yang keempat, beri teladan. Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam mengimplementasikan visi dan misi. Yang kelima itu berdayakan anggota tim. Berdayakan anggota tim untuk mengambil inisiatif dan kontribusi secara aktif dalam mencapai visi dan misi. Yang keenam itu evaluasi dan performa. Pemimpin harus terus melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan pencapaian terhadap visi dan misi. Yang tujuh, responsif terhadap perubahan. Seorang pemimpin harus dapat merespon perubahan dan tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi. Yang ke-8, penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota tim yang berkinerja baik dan kontribusi dalam mencapai visi dan misi. Yang ke-9, konsistensi. Pemimpin harus tetap konsisten dalam komitmen terhadap visi dan misi. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, seorang pemimpin dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pemimpin yang efektif akan memotivasi, membimbing, dan membawa anggota tim menuju kesuksesan dalam mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.